Jadi, kebebasan dari dosa yang kita nikmati di dalam Kristus mencakup kebebasan dari hukuman dosa. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-10 di dalam serial pembahasan Kitab Roma dengan tema Bebas dari Dosa. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Roma pasal 8, ayat pertama hingga ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi sekarang, kita tidak perlu takut lagi pada hukuman Allah yang sebenarnya patut kita terima. Mengapa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya kita tidak lagi hidup menuruti naluri yang berdosa, tetapi taat kepada pimpinan Roh Allah. Inilah yang terpenting. Melalui persatuan dengan Kristus itu, kita menerima Roh Allah yang memberi hidup. Dan kita dibebaskan dari kuasa dosa yang membinasakan. Hukum Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan naluri kita yang berdosa. Tetapi Allah sendirilah yang sudah mengatasi persoalan itu dengan mengutus anaknya sendiri ke dunia ini untuk menjadi manusia dengan tubuh yang juga mempunyai naluri yang sama dengan semua manusia. Melalui pengorbanan anaknya, Allah sudah mengalahkan kuasa dosa dalam naluri kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi diperbudak oleh kuasa itu. Allah melakukan hal itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh hukum Taurat terpenuhi dalam diri kita karena kita bersatu dengan Kristus. Sekarang, kita dimampukan untuk hidup taat kepada pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa kita. Setiap orang yang masih mengikuti naluri yang berdosanya, berarti dia hidup untuk memuaskan diri sendiri saja. Tetapi setiap orang yang hidup bergantung pada Roh Allah, ditolongnya untuk berpikir sesuai dengan kehendaknya. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri yang berdosa kita sendiri, kita akan berakhir dalam kebinasaan. Tetapi kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan merasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri kita yang berdosa, seperti kita memusuhi Allah, karena naluri yang berdosa selalu bertentangan dengan hukum Allah, sehingga kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Orang yang hidup menurut keinginan badannya sendiri tidak mampu berkenan kepada Allah. Tetapi kamu semua yang bersatu dengan Kristus tidak lagi dikuasai oleh nalurimu yang berdosa. Sebaliknya, kamu dikuasai oleh Roh Allah karena Roh Kristus benar-benar ada dalam dirimu. Orang yang tidak memiliki Roh Kristus bukanlah milik Kristus. Memang, tubuhmu yang selalu ingin berbuat dosa itu tetap akan mati. Tetapi kalau Kristus tinggal dalam dirimu, Rohnya akan menghidupkan roh dan jiwamu, karena kamu hidup sesuai dengan pimpinan Rohnya, dan Dia membenarkan kamu di hadapan Allah. Ingatlah, Roh Allah sudah menghidupkan Kristus dari kematian, dan sekarang Roh itu tinggal dalam diri kita. Maka Dia juga akan menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Jadi saudara-saudaraku, sekarang kita wajib hidup menurut pimpinan Roh Allah. Jangan lagi mengikuti keinginan badani kita yang membinasakan. Sebab kalau kita hidup menuruti keinginan badani, roh dan jiwa kita tetap mati. Sebaliknya,
Oleh pertolongan Roh Allah, hendaklah kita berpikir bahwa tubuh jasmani kita sudah mati terhadap keinginan dosa. Dengan begitu, kita akan hidup, karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anggota keluarga Allah. Sebab rohnya yang sudah diberikan kepada kita bukanlah untuk memperbudak kita sehingga kita takut menghadapi Allah. Tetapi rohnya itu menjadikan kita anak angkat Allah. Sebagai bukti, rohnya lah yang memimpin kita untuk berseru memanggil Allah, Aba ya Bapa. Jadi, rohnya sendiri meyakinkan roh kita bahwa kita adalah anggota keluarganya. Karena itulah menurut saya penderitaan yang kita alami sekarang ini harus dianggap ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sesungguhnya pada zaman ini seluruh alam semesta menunggu dan sangat merindukan saatnya Allah menyatakan semua anggota keluarganya. Karena seluruh alam semesta sudah terhalang agar sekarang ini tidak dapat memenuhi tujuan Allah waktu Dia menciptakannya. Halangan tersebut adalah bagian dari rencana Allah yang akan terus berlangsung sampai rencananya tercapai. Dan rencana Allah itu adalah supaya alam semesta dan semua makhluk ciptaannya dibebaskan dari kematian dan dari segala sesuatu yang hendak menghancurkan mereka, sehingga kelak mereka juga menikmati kemuliaan bersama keluarga besar Allah. Kita tahu bahwa seluruh alam semesta seolah-olah bersusah hati dan sangat menderita sampai sekarang. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua ciptaan sedang sakit berat dan sama-sama menangis. Bukan hanya makhluk hidup di dunia saja yang merasakan kesusahan ini, tetapi juga kita yang sudah menerima roh Allah. Namun, rohnya merupakan jaminan bagi kita bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah. Karena itulah dengan yakin dan sukacita kita menantikan saatnya Allah menyatakan segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak angkatnya. Pada saat itu juga tubuh kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Pembebasan itu sudah mulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus, dan sampai sekarang kita masih terus berharap suatu hari nanti kita tidak perlu mengharapkannya lagi karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. Tetapi walaupun sekarang belum terjadi, kita menantikannya dengan yakin dan sabar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-25. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa serius kita menyikapi masalah dosa, kesalahan dosa, kekuatan dosa, kerusakan dosa? Apakah kita benar-benar menghargai kebebasan dari dosa? Yang bisa kita alami sekarang dalam hidup kita, yang bisa kita nantikan di masa depan. Di dalam Roma ayat 1 sampai 25 yang sudah kita baca, Paulus menulis tentang kebebasan dari dosa yang ditemukan seseorang di dalam Kristus. Untuk lebih menghargai berkat yang kita miliki di dalam Kristus, pertimbangkan bahwa ada yang pertama, kebebasan dari hukuman dosa, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Penghukuman dosa, setiap orang bersalah atas dosa. Bahkan jika seseorang melakukan hanya satu dosa jika mungkin, dosa yang tidak diampuni memisahkan kita dari Tuhan. Penghukuman terakhir adalah kematian, khususnya kematian kedua. Semua orang bersalah karena dosa adalah poin utama dari Roma pertama sampai yang ketiga. Ada kebebasan dari penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 1, karena di dalam Kristus ada pendamaian, penebusan, pembenaran, Roma 3 ayat 24-26. Karena dalam baptisan ada kematian terhadap dosa, dan ada kehidupan baru, Roma 6 ayat 3-8. Yang berjalan bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Dijelaskan lebih lengkap nanti dalam pasal ini dan dalam pelajaran ini. Juga dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 16-26. Dimungkinkan oleh hukum prinsip roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 2. Yang membebaskan seseorang dari hukum dosa dan kematian,
Hukum dosa dan kematian yang memperbudak disebutkan di dalam Roma 7 ayat 21-25. Kematian Kristus disebutkan di dalam Roma 8 ayat 3-4. Melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Musa. Kematian Kristus mengutuk dosa dalam anggota-anggota tubuh. Memenuhi persyaratan hukum yang benar bagi kita, bahwa pembenaran, yakni tidak ada penghukuman, ditemukan di dalam Kristus adalah tema dari Roma pasal 4-7. Jadi, kebebasan dari dosa yang kita nikmati di dalam Kristus mencakup kebebasan dari hukuman dosa. Yang kedua, kebebasan dari kuasa dosa ayat 5-17. Kekuatan dosa. Masalah dosa tidak terbatas pada rasa bersalah. Seolah-olah kesalahan dosa tidak cukup buruk. Dosa juga memiliki kekuatan untuk memperbudak seseorang, sehingga mereka tidak dapat melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Yesus menggambarkan kuasa dosa di dalam Yohanes 8 ayat 31-34. Kebebasan yang didapatkan adalah kebebasan dari perbudakan dosa. Ketika seseorang melakukan dosa, mereka menjadi budak dosa. Paulus dengan jelas menggambarkan hidupnya di bawah belenggu dosa. Roma 7 ayat 14-24. Hidupnya dijual di bawah hukum dosa. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan dan apa yang tidak ingin dia lakukan. Dia melakukannya. Dia menemukan bahwa dosa berdiam di dalam dirinya. Meskipun ia ingin berbuat baik, bagaimana melakukan apa yang baik yang saya tidak menemukannya? Dia dibawa ke dalam tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhnya. Itu membuatnya merasa celaka. Dia berseru untuk pembebasan dari tubuh kematiannya. Dosa memiliki kekuatan untuk memperbudak dan umat manusia membutuhkan pembebasan. Ada kebebasan bagi mereka yang hidup menurut Roh Kudus, bukan menurut daging. Dengan mengarahkan pikiran mereka pada hal-hal dari roh, bukan hal-hal tubuh atau dari daging, di mana mereka dapat menikmati hidup dan kedamaian, bukan kematian, di mana mereka bisa tunduk kepada Tuhan dan menyenangkan Dia, sementara mereka yang hidup di dalam daging atau di dalam tubuh tidak bisa melakukannya. Bagi mereka yang memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalamnya adalah suatu berkat bagi mereka yang menjadi milik Kristus, memberikan kehidupan kepada tubuh fana kita yang mati karena dosa. Bagi mereka yang oleh roh mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam tubuh kita yang fana ini, orang yang tidak lagi berhutang untuk hidup menuruti keinginan ataupun nafsu daging, tetapi sekarang dapat hidup menurut roh. Bagi mereka yang adalah anak-anak Allah, ahli waris bersama dengan Kristus, dipimpin oleh Roh Allah, yang olehnya mereka berseru, Aba ya Bapa, ahli waris kemuliaan bersama Kristus. Jika mau menderita bersamanya, dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat membebaskan diri dari belenggu dosa, kebebasan dari hukuman dosa dan kuasa dosa. Apalagi yang bisa kami minta? Bagaimana tentang kebebasan dari perhambaan dosa? Ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dosa, karena dosa manusia mengalami kematian fisik. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Akses ke pohon kehidupan hilang, sehingga kematian fisik pun terjadi. Karena dosa, bahkan ciptaan ditempatkan di bawah kutukan. Mengalami kesia-siaan, hidup dalam perhambaan, mengerang dan bekerja dengan rasa sakit bersalin. Efek dosa telah merasuki semua ciptaan. Akan ada kebebasan. Kebebasan mulia anak-anak Allah akan diungkapkan suatu hari nanti. Menurut Kolose 3 ayat 4, kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 10, 2 Petrus 1 ayat 13. Membuat penderitaan saat ini tidak layak untuk dibandingkan. Bahkan ciptaan akan dibebaskan dari belenggu dosa.
Perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan bahwa ciptaan akan diserahkan ke dalam kebebasannya sendiri, tetapi ke dalam kebebasan mulia anak-anak Allah. Langit dan bumi saat ini akan berlalu, dan akan ada langit baru dan bumi baru. Melibatkan kebangkitan kita sendiri yang kita harapkan, yaitu penebusan tubuh kita yang kita tunggu-tunggu. Diselamatkan untuk harapan ini yang kita tunggu dengan ketekunan. Dengan kebangkitan orang mati, penciptaan langit baru dan bumi baru, kerusakan dosa tidak akan ada lagi. Sebagai kesimpulan, kebebasan dari dosa yang tersedia di dalam Kristus melibatkan kebebasan dari kutukan dosa, bebas dari kuasa dosa, bebas dari ikatan dosa, kecuali kita menerima kebebasan dari dosa yang hanya ada di dalam Kristus. Kami tetap bersalah atas dosa. Kita tetap diperbudak oleh dosa. Kita tetap berada di bawah pengaruh dosa yang merusak. Tetapi dengan menanggapi Injil Kristus dengan iman yang taat, kebebasan dari dampak dosa yang menghancurkan dapat menjadi milik kita. Dengan harapan kebebasan yang mulia ketika Kristus datang kembali. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah dibebaskan dari kutuk dan kuasa dosa, kita menjadi hamba yang merdeka, yang melayani Tuhan kita, yakni Yesus Kristus, dari saat ini sampai Maranatha. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom.